Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanita Fadila Gasan ISPD. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan program studi pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta dengan NIM 202408451888. Saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 11 SMA Negeri 1 Cileunyi. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Harus tetap semangat ya dalam menjalani hari-hari kalian. Supaya pembelajaran hari ini berkah, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas Adam untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Tulislah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan cek kehadiran dulu ya. Adam ada? Alif? Hadir dulu. Alima? Selanjutnya saya akan melaksanakan ice breaking terlebih dahulu ya supaya kalian lebih semangat. Silakan berdiri dulu semuanya. Oke, saya contohkan dulu ya. Jadi kita akan melaksanakan ice breaking tepuk semangat ya. Seperti ini. Tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Sajil juara. Seperti itu ya. Sudah siap? Oke, kita mulai ya untuk ice breaking. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Sajil juara. Sudah siap untuk belajar? Ya. Oke, apakah kalian masih ingat tidak materi yang pernah saya sampaikan minggu lalu? Siapa yang masih ingat tentang apa sih yang disampaikan tentang minggu lalu materinya? Kalian masih ingat? Oke, gimana Kaila? Ya. Materi yang kemarin itu kita sering materi tentang informasi berita yang akurat. Iya, benar sekali ya. Silakan kembali. Oke, sama-sama ya. Minggu kemarin kita belajar tentang menganalisis informasi yang aktual pada suatu berita seperti itu ya. Nah, hari ini kita masih mempelajari tentang struktur dan unsur berita ya. Oke, kita mengingat lagi materi yang minggu lalu. Kalian tahu gak sih apa itu berita? Oke, silakan Mutiara. Jadi yang saya tahu berita itu adalah informasi masa kini atau suatu kejadian. Ya, benar ya. Berita itu yang menunjukkan suatu informasi. Benar, tepuk tangan buat kalian tahu tidak nih, saya mau bertanya lagi. Berita yang sedang viral di saat ini apa? Ada yang tahu? Siapa? Oke, ada. Bagaimana? Izin jawab. Iya, silakan. Berita terkini yang lagi ramai itu lagi ada berita tentang Amerika Serikat menurunkan tarif produk Indonesia dari 32% menjadi 19%. Oke, tepuk tangan buat Adam ya. Tahu berita yang sedang viral saat ini. Ada lagi nggak yang tahu berita apa? Oke, silakan. Gimana? Menjawab adanya pembelian di SMAN Number
Evakuasi terhadap Juliana Marin sempat menjadi perdebatan di internet. Banyak warga net Brazil yang menyayangkan kecepatan tim SAR Indonesia dalam mengevakuasi Juliana. Baik, itu adalah tayangan video. Siapa yang tahu tentang tayangan video ini? Tentang apa sih? Siapa? Ayo. Oke, silakan. Teisa. Yang saya tangkap dari video tadi yaitu adanya seorang warga negara dari Brazil yang menaiki gunung Rinjani, kemudian dia terjatuh dan meninggal dunia. Dan meninggal dunia. Ya, tepuk tangan buat Teisa. Mana ini kejadiannya? Ada yang tahu?
berita. Setelah disajikan teks berita, nanti kalian menganalisis unsur-unsur dari teks berita. Setelah itu, nanti kalian menganalisis bagian dari struktur teks berita. Ya. Nah, nanti hasil dari diskusi tersebut disajikan di dalam karton. Nanti ditempelkan nih hasil dari analisis dan diskusi kalian di dalam karton. Lalu hasil tersebut nanti akan dipresentasikan secara kelompok di depan. Jadi saya akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. Lalu kelompok 1 mana? Ini ya. Kelompok 2. Dengan kreasi kalian seperti itu ya. Dan jangan lupa di dalam karton tersebut tuliskan nama kelompok dan juga anggotanya ya, supaya tidak lupa. Silakan, selamat mengerjakan. Bisa ya. Sudah selesai semuanya? Sudah ya? Baik. Siapa yang mau presentasi pertama? Siapa? Ayo. Oke, ini. Oke, silakan. Dari kelompok? Oke, silakan ke depan ya. Teman-teman yang dari kelompok kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menyebutkan unsur-unsur teks berita dengan judul Depo Pertamina kebakaran. Dan sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1. Saya sebagai MC dengan nama Surya Fadil Alamsyah. Saya Asra Indra. Saya Angga. Dan saya Muhammad Naufal. Nah, langsung saja ke teks beritanya yang akan dibacakan oleh Naufal. Jadi judul dari beritanya Depo Pertamina Pelumpang di Jakarta Utara kebakaran hebat. Kebakaran hebat melanda Depo Pertamina di wilayah Pelumpang, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret. Kebakaran terjadi sekitar pukul 20:11 waktu Indonesia Barat. Hingga saat berita ini di-upload, api masih berkobar. Dari sejumlah unggahan di media sosial, tampak kobaran api besar disertai awan hitam dari kebakaran tersebut. Kebakaran terjadi pukul 20:11 WIB. Tulis laporan Komplain Center DKI Jakarta dikonfirmasi Humas Gulkarmat Mular Wijayanto. Objek kebakaran adalah merupakan tulis laporan tersebut. Kabar kebakaran tersebut juga dikonfirmasi Kasudin Gulkarmat Jakarta Utara Ahmad Kristanto saat dikonfirmasi CNN Indonesia. Betul terjadi kebakaran, ujar dia. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran yang terjadi tersebut. Berdasarkan info di media internal Pertamina, terminal bahan bakar minyak Pelumpang merupakan depo strategis yang dimiliki Pertamina. Depo Pelumpang menyuplai ke sekitar 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia atau ke sekitar 25% dari total kebutuhan SPBU Pertamina. Terus selanjutnya ada struktur berita yang akan dibacakan oleh Azura dan juga Sebagai apalan teks online. Kemudian ada layar berita, yaitu penyambung dari kepala berita dengan tubuh berita.
Selanjutnya ada tubuh berita, yaitu isi dari berita tersebut. Dan yang terakhir di bagian sini ada ekonomi lain sebagai kesimpulan dari berita tersebut. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur dari berita tersebut. Ini yaitu 5 WSPH yang akan dibacakan oleh Syakira dan Naila. Peristiwa dari kebakaran hebat yang melanda 25 lalu yang kedua juga ada di mana yang kedua di wilayah Lumbung Jakarta Utara lalu yang ketiga itu ada kawan bangunan itu Jumat 3 Maret pada pukul 20:11. Ada yang kedua mengapa mau demo pertarungan. Ada yang kelima mengapa why kebakaran terjadi karena adanya objek kebakaran pada pipa gas. Pertanyaan bagaimana mau dampak kebakaran api besar di setiap awal pindah pada terminal bahan bakar minyak Lumbung yang merupakan depo strategis yang memiliki Pertamina. Sebelum presentasi ini ditutup, akan ada yang ingin bertanya? Silakan nanti mau bertanya apa? Izin memperkenalkan diri saya nanti dari kelompok 2. Saya pun apa sih penyebab bisa terjadinya kebakaran itu terjadi? Izin menjawab pertanyaan dari Indonesia. Jadi untuk penyebab dari kebakaran Pertamina di Jakarta Pelumpang itu penyebabnya karena adanya kebocoran pipa gas. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus lagi dekorasinya, dia bersihkan, bagus banget, ya. Silakan duduk kembali, ya. Silakan sekali lagi. Selanjutnya siapa yang mau ke depan lagi? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bu Wanita. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai budget kerja 28 desa di Asia Tenggara 4.843 jiwa terdampak. Sebelum masuk ke presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nakeisha Filosofa Ramadhani sebagai moderator dan rekan saya. Saya Ahmad Taufik. Saya Devana Kasus Korban. Saya Nakoya Nafadia. Saya Sukila. Yang pertama itu ada kepala berita. Banjir masih melanda wilayah Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Banjir pada sejumlah desa berlangsung sejak Kamis 17 Agustus 2023 membuat 4.843 jiwa terdampak. Namun tidak ada laporan pada dampak yang mengungsi. Lalu yang kedua adalah yang berita, yaitu pada penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Aceh Tenggara mencatat sejumlah 28 desa atau kampung yang tersebar di 5 kecamatan di Banten Banjir. Populasi terdampak BPBD mencatat sebanyak 1.170 kakak dan terjadi 133 jiwa. Penanganan darurat telah diupayakan BPBD setelah siapapun kejadian. Ungkap Kepala Pusat Data penggunaan BNPB Abdul Muhadir dari tanggal 1 dan 8 2023. Ada tubuh berita. Lengkap untuk Aceh Tenggara telah mendistribusikan bantuan 115 paket berupa makanan dan makanan. Dan itu direaksi cepat BPBD memasang tenda untuk mengantisipasi anggota keluarga yang mengungsi karena keamanan. BPBD juga memasang hidran umum di beberapa lokasi sehingga warga dapat mengambil air bersih. Bencana ini menjadi perhatian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang sudah setia memantau dan meninjau langsung wilayah terdampak banjir. Personal BPBD berada di lokasi untuk berjaga di lokasi terdampak. Di samping itu, mereka melakukan kaji kebutuhan dan berkoordinasi dengan
para jajaran kecamatan terdampak. Kemudian sejumlah desa yang tertekan di 5 kecamatan yang masih terkena banjir yaitu Desa Kota, Lawen Hijau Kedua, Lawen Hijau Tengah, Lawen Hijau, Kuning, Kerteseri, Krikit, Kadesi, Pimping, Keparai, kemudian Terusuk, Payung Gabungan dan Terusuk Payung Hulu di Kecamatan Babon. Banjir yang terjadi setelah hujan lebat kemudian pada habis 17.8 malam pukul 21.00 menyebabkan tanggul jebol dan debit air sungai Lawe hingga dan alas bawah. Kerugian akibat banjir tercatat sebanyak rumah terhadap 338 unit, fasilitas pendidikan unit. Banjir merusak lahan padi 350 hektar dan lahan jagung 53 hektar. BPBD juga melaporkan di Lawen Hijau agar putus. BNPB mengimbau BPBD dan balai setempat untuk tetap waspada dan jaga apabila banjir mengalami ketinggian. Yang terakhir adalah berita BPBD diharapkan tetap menyiapkan personal apabila warga membutuhkan pertolongan dan evakuasi. Perkiraan cuaca di Aceh Tenggara masih berpeluang hujan dengan intensitas ringan hingga 2 hari ke depan. Baik, selanjutnya karena tadi kami sudah menyebutkan mengenai konteks berita, kita akan lanjut membahas mengenai unsur-unsur berita. Yang pertama itu ada apa? Kejadian banjir di wilayah Aceh Tenggara yang membuat 4.843 jiwa terdampak. Lalu kedua ada di mana kejadian ini terjadi di provinsi Aceh. Ketiga ada laporan terjadi pada tanggal 21/7/2022. Kemudian ada siapa? Ada banyak desa yang terdampak yaitu Desa Kota, Lawen Hijau, Kedua, Kerteseri, Krikit, Keparai, Kadesi. Banjir yang terjadi setelah hujan lebat mengguyur menyebabkan tanggul jebol dan debit air sungai Lawe dan alas bawah. Selanjutnya bagaimana banjir tersebut bisa terjadi? Banyak 338 rumah terendam fasilitas pendidikan sebanyak 2 dan desa. Banjir juga merusak lahan padi berukuran 350,20 hektar dan lahan jagung sekitar 23 hektar. Itu dia presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menanggapi? Oke, siapa mau menanggapi atau bertanya? Ada? Ya, silakan Alima. Perkenalkan, nama saya Sylvia dari kelompok 4. Saya mau menanggapi mengenai presentasi dari kelompok 2. Menurut saya, presentasi dari kelompok 2 ini sudah bagus, ucapannya juga sudah jelas, dan semua juga sudah kebagian membaca secara langsung. Jadi untuk nanti bisa lebih dimakan. Oke. Silakan itu saja. Baik, terima kasih karena telah menyaksikan presentasi dari kami. Mohon maaf yang salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita menuju ke asesmen akhir ya. Silakan untuk membuka kuliah. Mas sudah selesai? Berapa nilainya? Oh, alhamdulillah, wah hebat ya. Ada lagi yang sudah? Sudah? Berapa nilainya? Oh, dapat 9. Baik, alhamdulillah ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini? Baik, Anda silakan berdiri. Izin menjawab Bu, jadi kesimpulan hari ini kita belajar tentang struktur dan biji berita. Di mana struktur itu ada kepala berita, dan berita, tubuh berita, dan kasih berita. Kemudian unsurnya ada 15 STK, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oke, tepuk tangan. Sampai di sini paham kalian? Ada yang mau bertanya tidak tentang materi? Oke, silakan Mirza, mau bertanya apa? Jadi kan ada yang 5W sama Y. Ya. Itu ada bagaimana dan mengapa. Itu cara membedakannya itu bagaimana ya? Oke, cara membedakannya ya. Kalau bagaimana itu kamu harus
Salam.